Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Resya Al-Muta'ali, NIM 2407011101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan representasi tasawuf aswaja. Tokoh tasawuf aswaja itu ada dua. Yang pertama Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal Imam Ghazali. Yang kedua Abu Qasim Al-Junaidi. Imam Ghazali bernama lengkap Hamid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia dilahirkan di Tabaran pada tahun 45 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal Ghazal, sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Perjalanan akademik Imam Ghazali. Imam Ghazali menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan di Dus. Ia mempelajari fikih pada Al-Imam Al-Radakani. Setelah itu ia pergi ke Jurjan untuk berguru pada Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru pada Imam Abu Al-Malik Al-Haramain. Ia mengikuti majelis Imam Haramain sampai beliau meninggal dunia. Kepada Imam Al-Haramain ia belajar fikih mazhab Syafi'i, khilaf al-mazhab, ilmu debat, mantek, ilmu hikmah, dan filsafat, sampai ia benar-benar menguasai ilmu-ilmu itu dan mampu untuk menyanggah pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggalnya Imam Haramain, Al-Ghazali meninggalkan kota Naisabur, pergi menuju Ma'askar. Dia bermaksud ikut bergabung dengan para intelektual di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Saljuk. Di tempat inilah dia aktif berdebat dalam diskusi ilmiah bersama para ulama. Setelah melihat reputasi ilmunya yang cenderung cemerlang itu, Nizam al-Mulk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar dan sekaligus memimpin perguruan Al-Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Selama menjadi guru besar, Al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fikih Syafi'i. Kuliahnya dihadiri oleh 300 tokoh ulama, termasuk diantaranya beberapa pemuka mazhab Hambali seperti Ibnu Aqil dan Abu Al-Khatub. Perjalanan spiritual Imam Ghazali. Di puncak karirnya sebagai seorang akademis dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Ia merasakan itu setelah ia mempelajari secara mendalam dan menguasai seluruh doktrin dan ajaran Sufisme, baik melalui tulisan kaum Sufi seperti Al-Muhasib, Al-Sibli, dan Al-Junaidi. Dalam Al-Manqiz, Al-Ghazali bercerita bahwa dia sangat ingin keluar dari Baghdad, merepas seluruh jabatan yang membuatnya nama tersohor dan membuat dihormati manusia. Dia ingin memfokuskan diri beruzlah dan beribadah. Namun pada saat itu ia masih ragu-ragu dalam melaksanakan keinginan tersebut. Keraguan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Setelah mantap untuk beruzlah, Imam Ghazali memutuskan untuk memasrahkan diri kepada Allah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan-jabatan yang diemban. Keputusan Al-Ghazali sangat mengejutkan publik pada masanya. Banyak spekulasi yang diajukan menyangkut tindakannya ini. Corak tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu Al-Wafa Al-Taftazani, Al-Ghazali adalah tokoh besar pembela tasawuf Sunni, melebihi Al-Kusyairi dan Harawi. Pertimbangan ini mencakup sosok tasawuf dan ilmunya. Tasawuf
menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud belum tentu dia adalah zuhud. Intisari tasawuf menurut Imam Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela hingga puncaknya dapat membersihkan hati dari selain Allah. Yang kedua, Abu Qasim Al-Junaidi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini mendapat gelar Al-Qawariri sebagaimana penuturan Al-Qusyairi dalam risalahnya. Al-Junaidi adalah imam para sufi dalam bertarekoh. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 298 Hijriah. Al-Junaidi berguru kepada 4 tobakoh. Tobakoh adalah tingkatan sufi berdasarkan kurun waktu. Setiap tobakoh 30 guru. Di antara gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Sakoti dan Haris Al-Muhasibi. Ia pernah bercerita pada suatu saat Al-Sirri bertanya kepadaku, "Kemana kau akan belajar jika selesai dariku?" Dan ia menjawab, "Aku akan belajar kepada Al-Muhasibi." Dan ia berkata, ambillah ilmu dan adab dari Al-Muhasibi dan tinggalkan kritikannya atal mutakallimin. Lalu tatkala aku berpaling dan mendapatkan berdoa semoga Allah menjadikan ahli hadis yang sufi, bukan menjadi sufi yang ahli hadis." Corak tasawuf Al-Junaidi. Al-Junaidi adalah tokoh dalam tasawuf sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Junaidi mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya, sehingga ia tidak pernah mengucapkan syad yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan Al-Junaidi tentang tasawuf adalah, "At-thariqu masdudun illa alal muqtafina asarul Mustafa." Seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak Rasulullah. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.